baiknya. Sepanjang tahun 2025, terjadi bencana alam di sejumlah daerah di Indonesia. Bencana besar yang jadi sorotan setidaknya ada 7 kejadian, mulai dari banjir dan tanah longsor Pekalongan, banjir Demak, banjir Jabodetabek, gempa Bengkulu, longsor Banjarnegara, erupsi Gunung Semeru, dan banjir bandang Sumatera. Dari 7 bencana alam tersebut, banjir bandang disertai tanah longsor di 3 provinsi wilayah Pulau Sumatera, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh adalah bencana paling besar tahun ini. Data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana Pusat mencatat 1.140 orang meninggal dan 163 orang lainnya masih hilang akibat banjir bandang dan longsor Sumatera. Berikut bencana alam yang besar yang terjadi sepanjang 2025, dilansir dari artikel bangkapos.com. Yang pertama adalah banjir dan longsor di Pekalongan. 3 wilayah di Provinsi Jawa Tengah dilanda bencana banjir dan longsor pada Selasa 21 Januari 2025. 3 daerah tersebut yaitu Kabupaten Pekalongan, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Sragen. Kabupaten Pekalongan dilanda bencana longsor dan banjir bandang, tepatnya di Kecamatan Petung Krio. Dikutip dari Tribun Jateng, bencana tersebut diawali hujan deras yang mengguyur Kecamatan Petung Kriono sejak Senin 20 Januari. Desa Kasimpar di Kecamatan Petung Kriyono menjadi wilayah yang paling parah dilanda longsor. Kejadian tersebut dibenarkan oleh Sekda Kabupaten Pekalongan, M. Yulian Akbar. Selain desa Kasimpar, ada desa lain di Kecamatan Petung Kriyono yang turut dilanda longsor dan banjir bandang. Kepala Pelaksana BPBD Jawa Tengah, Bergas Catur Sasi, mengatakan akibat dari bencana yang tercatat ada 16 orang tewas. Korban tewas diantaranya sekretaris desa Kasimpar beserta keluarganya yang turut meninggal dunia akibat bencana tersebut. Banjir juga terjadi di Kabupaten Sragen dan Kendal, tapi tak ada korban jiwa. Banjir di Sragen pada Senin 20 Januari merendam 6 kecamatan, yaitu Kecamatan Sukodono, Tanon, Sidoarjo, Sambung Macan, Sragen, dan Jenar. Dikutip dari Tribun Solo, banjir tersebut mengakibatkan 311 warga harus mengungsi. Bencana juga terjadi di Kabupaten Kendal ketika tanggul Sungai Bodri jebol pada Senin 20 Januari lalu. Dikutip dari Tribun Jateng, titik jebolnya tanggul berada di Dukuh Babadan, Desa Kebon Harjo, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal. Akibat jebolnya tanggul, sejumlah rumah warga di 4 kecamatan yaitu Gemuh, Patebon, Pengadon, dan Cepiring terendam. Adapun wilayah terparah terdampak tanggul jebol adalah Desa Kebon Harjo, Patebon, karena ketinggian air mencapai 2 meter. Demak, Jawa Tengah sudah beberapa kali dilanda banjir dan longsor sepanjang 2025. Pada Januari 2025, sebanyak 9.177 jiwa menjadi korban banjir yang merendam ratusan rumah di Kabupaten Demak. Banjir tersebut disebabkan oleh jebolnya tanggul Sungai Tutang dan Sungai Cabean pada Selasa 21 Januari. Pada Senin 19 Mei 2025, hujan deras dan tanggul jebol membuat Desa Kembangan dan Desa Karangrejo, Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak terendam banjir. Bencana banjir yang melanda Kabupaten Demak terus meluas hingga Rabu 21 Mei. Berdasarkan perbaruan data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Demak, sebanyak 13 desa di 5 kecamatan kini terdampak. Bulan Oktober, banjir yang melanda Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak selama lebih dari sepekan belum juga surut. Genangan air bahkan meluas hingga ke jalur Pantura Demak Semarang dan menyebabkan kemacetan panjang di perbatasan 2 wilayah tersebut. Kondisi banjir semakin parah akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Demak pada Selasa 28 Oktober pagi. Pada bulan November, 4.794 jiwa warga Desa Kalisari, Kabupaten Demak, Jawa Tengah terdampak banjir yang merendam di wilayah tersebut. Banjir turut menggenangi 750 unit rumah, ratusan hektar sawah, serta 22 tempat ibadah. Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Demak mencatat banjir yang terjadi pada Rabu 29 Oktober malam juga merendam 4 bangunan sekolah dan 8 area pemakaman.
Banjir besar di Bekasi terjadi pada 4 Maret 2025, melanda 8 kecamatan dengan ketinggian air mencapai hingga 3 meter di beberapa titik. Pemerintah menetapkan status tanggap darurat banjir selama 14 hari. Sejumlah sungai utama seperti Kali Bekasi dan anak-anak sungainya dilaporkan meluap. Selain faktor curah hujan, kondisi drainase yang tidak optimal serta alih fungsi lahan turut memperparah genangan di beberapa titik. Wilayah terdampak 8 kecamatan di Kota Bekasi termasuk Jatirasa, Kemang, Ivi, dan Babelan. Ketinggian air 20 cm hingga 3 meter di titik terparah. Penyebab utama curah hujan ekstrim, luapan sungai dan tanggul yang tidak lagi mampu menahan debit air. Tidak ada korban jiwa, namun ribuan rumah warga terendam. Gempa magnitudo 6,3 mengguncang wilayah Kabupaten Suluma, Provinsi Bengkulu pada Jumat dini hari 23 Mei 2025 pukul 2.52 WIB. Gempa berpusat di kedalaman 10 km dengan koordinat 4.17 lintas selatan dan 102,17 bujur timur. Dikutip dari Tribun Bengkulu, meski berpusat di laut, namun gempa ini tidak berpotensi tsunami. Data yang dihimpun Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 34 unit rumah di Kota Bengkulu mengalami kerusakan. Tidak ada korban jiwa akibat bencana alam tersebut. Bagi warga Bengkulu, merasakan getaran gempa merupakan hal yang lumrah. Dalam 1 bulan bisa terjadi hingga 3 kali gempa-gempa kecil. Namun getaran gempa yang terjadi pada Jumat 23 Mei dini hari merupakan gempa besar yang sudah lama tidak dirasakan warga Bengkulu, bahkan dalam 2 tahun terakhir ini. Bencana tanah longsor melanda Jawa Tengah setelah kejadian serupa di Cibeunying, Majenang, Cilacap. Kali ini pergerakan tanah terjadi di Dusun Situkung, Desa Pandanarum, Kecamatan Pandanarum, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah pada Minggu 16 November sekitar pukul 13.30 WIB. Material tanah dari lereng bukit tiba-tiba meluncur menuju pemukiman, memaksa warga meninggalkan rumah mereka dalam waktu singkat. Dikutip dari Tribun Jateng, sebanyak 12 orang tewas dan 16 orang hilang akibat bencana alam ini. 20 rumah warga tertimbun longsoran sehingga ratusan warga terpaksa mengungsi. Gunung Semeru yang berada di perbatasan Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur mengalami erupsi pada Rabu 19 November 2025. Hingga 23 November, aktivitas vulkaniknya masih tinggi, memaksa pemerintah menetapkan tanggap darurat bencana sampai 26 November. Ratusan warga di lereng Semeru mengungsi. Beberapa pendaki sempat terjebak sebelum berhasil dievakuasi. Material panas mencapai kawasan vital seperti jembatan Geladak Perak, jalur utama penghubung Lumajang Malang. Abu vulkanik menyelimuti permukiman, lahan pertanian, dan menimbulkan hujan abu di beberapa kecamatan. Masyarakat yang berada di desa Supiturang dan desa Ora-Ora Ombo di Kecamatan Pronojiwo dan desa Penanggal di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur dilaporkan terdampak erupsi tersebut. Sejumlah upaya telah dilakukan instansi terkait termasuk mengevakuasi warga ke tempat pengungsian. 477 jiwa terpaksa mengungsi di 2 titik pengungsian di Kecamatan Pronojiwo. Tim TNI mencatat sejumlah kerusakan yang terjadi pada 22 rumah warga, 1 bangunan sekolah, dan 1 gardu PLN. Serangkaian bencana hidrometeorologi parah berupa banjir bandang, luapan sungai, dan tanah longsor menerjang wilayah utara dan tengah Pulau Sumatera pada 25 hingga 30 November 2025. Bencana ini utamanya berdampak pada 3 provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Melansir Kompas.com, data terbaru Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat hingga Senin 29 Desember 2025, jumlah korban meninggal sebanyak 1.140 orang tewas dan 163 orang lainnya masih hilang. Kondisi cuaca ekstrim selama beberapa hari telah memicu banjir dan longsor, dengan wilayah yang paling terdampak yaitu Aceh, Tamiang, Agam, Sibolga, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah, dan Tapanuli Selatan.
Curah hujan yang ekstrim memicu bencana ini, namun para ahli dan organisasi masyarakat sipil menilai tingkat kehancuran yang masif merupakan hasil dari kombinasi cuaca buruk dengan kerentanan ekologis akibat degradasi hutan di wilayah hulu. Tempat dengan jumlah korban jiwa terbanyak adalah Kabupaten Aceh Utara dengan 205 korban jiwa. Banyaknya korban jiwa akibat bencana ini menjadikannya sebagai bencana alam paling mematikan di Indonesia setelah bencana gempa bumi dan tsunami Sulawesi pada tahun 2018 yang menewaskan 4.340 orang. Itulah 7 bencana sepanjang tahun 2025. Ini antara jelas atau enggak ya mini Blockcraft yang satu ini, soalnya habis kita ngelakuin enggak jelas di mini Blockcraft, misalnya saja bermain dengan si besaran maupun coyote, tapi ini konten bareng kayak biasanya nih. Habis enggak jelas malah bikin rumah dong. Ya, ini permintaan dari Ibad. Ditunggu sesaji untuk memain mini Blockcraft antara jelas dan enggak jelas. Terima kasih ya telah menonton. Saksikan terus Showki Official setiap harinya ya.